selamat hari Minggu untuk pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Saat ini kami hadir kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021, dan pada pelayanan pada hari Minggu ini dilayani oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan Indonesia GKTI. Selamat beribadah. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang berbahagia, mari kita bersatu dalam doa. Kepadamu Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kami bisa berjumpa kembali pada acara Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Negara Republik Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang harus kami hadapi, tapi di tengah-tengah itu semua kami tetap bersukacita oleh karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan memberkati kami. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan juga bagian firman Tuhan. Kami rindu juga untuk memuji, meninggikan, dan bahkan berdoa bagi bangsa dan negara ini. Perkenanan Tuhan atas kami dan memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani. Terpujilah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, pemirsa Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Salam sehat. Kita bersyukur kita bisa beribadah kembali. Saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita di tengah pandemi COVID-19, saya percaya tetap semangat memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah yang besar, yang memberi kemenangan kepada kita, umat pilihannya. Amin. Amin. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap, kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Inilah zaman Yeskiel, tulang kering dipulihkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun alam-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan.
Salam, selamat berjumpa kembali. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Kementerian Agama Republik Indonesia. Tema renungan kita saat ini adalah tentang upaya memelihara iman di tengah-tengah goncangan wabah COVID-19. Mari saudara sekalian yang saya muliakan, sejenak kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami mohon supaya firman-Mu yang sebentar diberitakan sungguh menjadi berkat kepada kami semua. Urapi kami, urapi hamba-Mu dan para pemirsa sekalian dimanapun berada. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, yang dasar renungan kita pada saat terambil di dalam surat 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 yang saya bacakan nanti ayat per ayat. Sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, kita ingin mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjalani tahun-tahun yang penuh dengan cobaan ini adalah melihara iman di tengah-tengah goncangan wabah COVID-19. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal ke-5 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, orang Inggris mempunyai satu pepatah yang mengatakan bahwa awan yang hitam dan gelap itu tidak selamanya ada di atas langit, tapi awan yang gelap dan hitam itu kan berlalu kemudian menjadi awan yang putih dan menyenangkan. Hamba Tuhan Rasul Petrus mengungkapkan hal yang paling penting untuk kita pada saat ini adalah ada 5 langkah yang harus kita lewati untuk memelihara iman kita. Yang pertama dia katakan adalah bahwa M yang pertama ialah merendahkan diri di hadapan Tuhan, ayat yang ke-6. Yang kedua, mampu mengatasi setiap permasalahan yang hidup pada ayat yang ke-7 dalam bacaan tadi. Yang ketiga ialah melawan tipu daya iblis pada ayat yang ke-8. M yang keempat adalah memiliki iman yang kokoh pada ayat yang ke-9. Yang terakhir, M yang kelima, menerima berkat-berkat dan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi berkata demikian kepada kita. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara sekalian yang berbahagia, yang pertama ialah bahwa sikap hati kita ialah bahwa kita ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam arti adalah menerima kasih karunia Tuhan. Merendahkan kata dan mengaku segala kelemahan, ketidakmampuan kita. Mengakui bahwa kita tidak sanggup hidup tanpa Tuhan. Karena itu katakan yang paling penting, rendahkanlah dirimu, hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dengan maksud supaya kita ditinggikan pada waktunya. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab mencatat ada banyak orang yang begitu merendahkan diri di hadapan Allah. Pada waktu Maria menerima kasih karunia Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa kata Maria? Jadilah kepadaku
karena aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini sikap hati yang pertama, jangan kita terlampau gegabah, jangan terlampau panik, jangan terlampau merasa pesimis dengan situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Karena semua yang terjadi ini ada dalam rencana dan kendalian Tuhan. Yang kedua ialah pada yang ke-7 berkata demikian kepada kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang kedua ialah mampu mengatasi setiap masalah yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, setiap manusia memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Seorang mahasiswa permasalahan berbeda dengan anak SD. Seorang yang belum menikah berbeda masalahnya dengan mereka yang sudah menikah. Laki-laki berbeda masalahnya dengan wanita dan seterusnya dan seterusnya. Ketua kita mencatat mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara sekalian, inilah perkataan yang paling indah dari hamba Tuhan harus mengatakan bahwa kita dikatakan mampu mengatasi setiap masalah kalau memang kita bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Rasul Petrus mengungkapkan ini bukan sekadar sebuah teori, tapi sebuah kebenaran. Bahwa pada saatnya sekarang ini kita menghadapi setiap masalah, kita serahkan kepada Allah. Bukankah Yesus Kristus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Dan Matius pasal ke-6 ayat 33 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Allah. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari-hari terakhir ini saudara sekalian, tidak ada kata lain yang wajib kita yakini adalah kita berserah kepada Allah. Mengatasi persoalan kita dengan mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Rajaku. Yesus Kristus itu tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Itulah langkah yang kedua untuk merawat dan memelihara iman kita. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, adalah pada ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, yang ketiga ialah mampu mengatasi, melawan tipu daya iblis. Banyak sekali orang pada masa kini yang hidup dalam kekhawatiran. Ada orang yang mencari ketenangan, dia bertanya dengan orang pintar. Berarti yang bertanya itu adalah orang bodoh. Banyak orang mencari Tuhan, tapi juga mencari kekuatan yang lain, adalah kekuatan kuasa iblis. Saudaraku, dengar baik-baik. Setan adalah makhluk yang paling rajin. Dan setan adalah punya strategi ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan dari imannya. Oleh karena itu kita diajarkan oleh firman Tuhan. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara-saudara sekalian, cara melawan iblis yang paling jitu dan paling utama, Yesus mengatakan adalah sebab Yesus Kristus hidup di dalam doa. Juru selamat kita mengajarkan kepada kita berulang-ulang bahwa setelah dia mengajar sepanjang hari, di sore dan malam ia pergi menyendiri
untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Dan ada banyak ayat yang mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Mengapa saudara sekalian? Karena iblis ini adalah memang musuh. Bukan sahabat orang percaya. Bukan sahabat orang Kristen. Kita harus melawan kuasa kegelapan yang bernama setan ini. Dan akhir-akhir ini setan sedang merusak, merasuk pikiran kita. Mari pada malam dan pada siang hari, di kala minggu dan di kala bulan berlanjut ke tahun, kita tetap mencari Tuhan dan jangan berharap kepada yang lain. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, yang keempat, yang keempat ialah upaya untuk memelihara iman. Pada ayat yang ke-9, surat 1 Petrus pasal ke-5 tadi berkata demikian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang keempat ialah memelihara, merawat iman kita adalah memiliki iman yang kokoh. Saudara pemirsa sekalian yang berbahagia, bahwa iman itulah pemberian Tuhan. Iman itu adalah anugerah Allah kepada kita. Iman itu bukan sebuah pengetahuan, tapi anugerah Allah yang Allah curahkan, Allah berikan, Allah anugerahkan kepada setiap hati yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan iman kita percaya COVID-19 ini akan berlalu dari Indonesia. Dengan iman percaya bagi kita yang sedang hidup di dalam permasalahan ekonomi, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pelayanan, apapun namanya, percayalah dengan mengimani itu semua, percaya kepada Yesus Kristus, masalah itu akan berlalu daripada kita. Milikilah iman. Orang yang beriman kepada Allah, hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Contoh kita jumpa dalam firman Allah, ialah misalnya Nabi Ibrahim, orang yang beriman kepada Allah. Ishak, orang yang beriman kepada Allah. Yakub, orang yang beriman kepada Allah. Karena itu dia setiap kali doa mengatakan, "Karena engkau diberkati dengan iman Ibrahim, Ishak, dan Yakub." Artinya apa? Dari mereka ada iman yang diturunkan kepada kita, terutama kepada orang-orang percaya. Saya percaya saudara sekalian, marilah kita jangan ragu, milikilah iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yang terakhir, yang kelima adalah dikatakan pada ayat yang ke-10, pasal yang kelima tadi mengatakan demikian, sabda Tuhan kepada kita. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan pertama meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Indah sekali, saudara-saudara sekalian, kalau kita memelihara iman. Yang kelima ini adalah kita menerima berkat pernyataan kasih setianya Tuhan. Oleh karena itu kata kasih tadi, maka Allah akan melengkapi kita. Yang pertama meneguhkan, yang kedua menguatkan, yang ketiga mengokohkan, yang keempat adalah bahwa kita dikatakan Allah akan meneguhkan dan memberikan sukacita kepada anak-anaknya. Saudara, para pemirsa sekalian yang berada di seluruh Indonesia yang sangat saya sayangi, marilah kita pada saat ini saudara sekalian melaksanakan yang pertama tadi, cara memelihara iman. Yang pertama, selalu merendahkan di hadapan Allah.
M yang kedua, mampu mengatasi setiap persoalan kita pada ayat yang ke-7. Dan M yang ketiga ialah melawan tipu daya maksiat iblis. M yang keempat, memiliki iman yang sungguh kokoh di dalam Tuhan. Dan M yang kelima, menerima semua janji-janji Tuhan. Saya percaya pada saat ini sudah sekali dimanapun berada, saudara pasti ingin imanmu semakin lama semakin dikuatkan, dikokohkan oleh Tuhan. Karena itu pada ayat terakhir, ayat yang ke-11 berkata demikian sebagai penutup bagi kita semua. Ialah Yesus Kristus yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya sabda-Mu menjadi benih kehidupan kepada kami. Dan setiap kami dikuatkan, kami doakan pemerintah kami, Kementerian Agama, Bapak Menteri kami, dan Bapak Dirjen kami, dan semua permisa, Tuhan memberkati mereka semua. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami membawa doa kami Tuhan bagi bangsa yang kami cintai, Indonesia. Pulihkanlah, sembuhkanlah bangsa kami ya Tuhan. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah
Bapak Ibu pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyelamat dunia, Engkaulah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Engkaulah Allah tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami. Bangsa yang besar dan dibangun atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah Engkau karuniai negeri yang berlimpah keberagaman, suku, bahasa, kebudayaan dan agama. Bapa kami di sorga, kami bermohon kepadamu, berilah hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, terutama kepada Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Agama dan Wakil Menteri, pimpinan dan lembaga tinggi negara, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga untuk memulihkan bangsa kami. Secara khusus mereka yang telah terinfeksi virus corona, para dokter, perawat dan relawan yang bertugas di garda terdepan, Tuhan memberkati dan melindungi mereka sehingga mereka dapat bertugas maksimal untuk menangani sahabat, keluarga, teman yang terkonfirmasi COVID-19, agar mereka mendapatkan penanganan yang sempurna untuk kesembuhannya. Kuatkan fisik dan mental mereka ya Bapa, agar dengan kekuatan fisik dan mental yang mereka ada, yang terdapat dalam kehidupan mereka, mereka bisa bertugas dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Bapa kami di sorga, secara khusus juga kami menyerahkan bangsa kami Indonesia yang kami cintai, dari Aceh sampai Papua, agar tetap aman, tentram. Jauhkan bangsa kami dari pergolakan, pertikaian, baik antar suku, golongan, agama. Hindarkan dari mara bahaya, penderitaan yang berkepanjangan akibat dari virus corona ini. Ya Bapa, demikian juga berikan hikmat, kemampuan kepada aparat keamanan, baik itu Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia, para intelijen, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengamankan seluruh NKRI agar tetap aman, damai, sejahtera. Dengan demikian kami dapat beraktivitas, bekerja untuk mencari nafkah kami sehari-hari tanpa rasa takut dan gentar, dan terlebih agar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, memberkati juga anak-anak muda yang kami cintai di bangsa kami Indonesia ini, yang sedang menempuh pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi, baik di negeri dan swasta. Lindungi mereka dari pergaulan bebas yang berakibat kepada hal-hal yang negatif. Tuhan memelihara mereka semua, karena mereka adalah aset bangsa yang akan meneruskan pembangunan dan negara ini ke depannya. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pastor, suster, penginjil, aktivis gereja dari berbagai denominasi gereja yang ada di Indonesia ini, agar tetap saling bergandengan tangan untuk saling mendukung dan bekerjasama dengan baik, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan yayasan-yayasan Kristen yang bergerak di bidang pendidikan, penginjilan, kesehatan. Tuhan memberkati semua yayasan tersebut. Biarlah melalui lembaga-lembaga ini nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan doa syafaat ini dan mengakhirinya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita akhiri ibadah kudus ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus kepada gereja dan yang mengasihi gerejamu senantiasa, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Pelayanan pada hari Minggu ini telah selesai kita ikuti. Dalam situasi kondisi apapun, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam ibadah kita. Walaupun masih melalui live streaming, Zoom, dan menggunakan media sosial lainnya. Jangan lupakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Barnabas Simin MPDK, Ketua Sinode Gereja Kristus Tuhan Indonesia GKTI, dan para pelayan yang sudah terlibat ikut serta melayani di Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari ini. Juga puji-pujian yang sudah dibawakan, biarlah semua ini berkenan kepada Tuhan. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari di masa PPKM ini. Mari kita taati apa yang sudah dihimbau, yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yang semakin melonjak hari-hari ini. Sama seperti Ketua Rektor Institut Agama Kristen Negeri yang memperagakan 5M saat ini. Mari kita terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Mari kita tetap jaga kesehatan tubuh kita, pribadi, keluarga, dan masyarakat. Serta kita jaga imun kita, dan juga mari tetap kita berserah dan setia kepada Tuhan. Kami tetap mengharapkan saudara pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ikut serta dalam program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan terima kasih banyak atas kesediaan saudara-saudara untuk tetap mengunjungi website kami, Instagram kami, dan YouTube kami. Like, share, dan komentar saudara membuat kami semangat untuk terus mengembangkan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Dan juga tekan tombol subscribe dan lonceng yang mengingatkan saudara ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Terus memberkati. Shalom.